Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini kita akan melaksanakan praktikum biokimia lanjutan dari yang hari Sabtu. Sekarang kita masuk ke percobaan 7, yaitu analisis kualitatif protein. Nah, pada praktikum kali ini saya menggunakan dua jenis sampel, yaitu sampel yogurt ya, dan ini Grand Five ya, full cream milk ya. Oke, nah sampel ini akan saya uji dengan 4 uji. Yang pertama adalah uji biuret, yang kedua adalah uji ninhidrin, yang ketiga uji santoprotein, dan yang kelima adalah uji sulfur. Oke, jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah uji biuret. Uji biuret ya. Uji biuret di sini yang kita gunakan adalah sampelnya tadi yang 2 sama pelarutnya adalah CuSO4 dan NaOH ya. CuSO4 dan NaOH. Baik. Nah, prosedurnya itu silakan lihat di penuntunnya ya. Jadi sampel pertama saya ambil 2 ml ya. Yogurt, milk. Nah, selanjutnya ditambahkan 1 ml NaOH. NaOH 10% ya. 1 ml NaOH. Satu mili NaOH. Oke. Kemudian ditambahkan larutan CuSO4 2A sampai 3 tetes ya. CuSO4. Ini setelah dicampurkan CuSO4 ya. Kalau hasilnya warna ungu, berarti dia positif mengandung protein ya. Lihat ya, ini warna ungu dua-dua ya. Ini sampel yogurt, ini sampel full cream milk ya. Oke ya. Nah, itu untuk uji biuret. Baik, selanjutnya adalah uji ninhidrin ya. Uji ninhidrin ya. Jadi masing-masing sampel tadi kita ambil 3 mili ya, masing-masing 3 mili. Masukkan ke tabung. Selanjutnya adalah kita tambahkan 10 tetes larutan ninhidrin di masing-masing tabung. Ya. Nah, itu tadi kita sudah teteskan ninhidrin. Selanjutnya adalah kita panaskan ya, selama 1 sampai 2 menit. Nah, baik, ini setelah 1 menit ya. 1 menit kita diamkan hingga dingin. Nanti kita diamkan hingga dingin. Baik, ini ya. Jadi dapat dilihat, ini kalau dikasih miring dia agak kebiruan sebenarnya ya.
ada agak biru, tidak terlalu jelas karena memang warna bawaannya adalah warna merah jambu ya. Ini untuk yogurt brewing raspberry. Nah, ini untuk yang full cream milk, dia warna biru tua ya, jadi dia positif mengandung protein. Uji santo protein kelakuannya sama ya, sama. Kita ambil 2 ml larutan uji, 2 ml larutan uji, atau kemudian kita tambahkan 1 ml HNO3 ya. Satu mili HNO3 ya. Kemudian kita panaskan selama 1 menit. Kita panaskan selama 1 menit. Nah, ini sudah 1 menit dan kita dinginkan di air mengalir ya. Jadi kita adakan air ya, kita dinginkan di air mengalir ya. Oke, sudah dingin. Selanjutnya kita tambahkan larutan NaOH. Setelah kita tambahkan 1 ml NaOH, kita amati perubahan warnanya ya. Nah, terdapat warna orange ya. Di penuntut mengatakan kalau warna orange itu berarti dia positif mengandung protein. Nah, ini untuk sampel milk, ini untuk sampel yogurt ya. Oke, untuk santo protein. Nah, uji sulfur ya. Oke, uji sulfur. Ini 1 ml larutan uji ya. 1 ml larutan uji kita ambil ya. Kemudian kita tambahkan 1 ml NaOH, 1 ml larut. Kemudian kita tambahkan 1 tetes PB asetat ya. Ini PB asetat ya. Oke, ini PB asetat ya. Jadi tadi mengatakan bahwa kalau ada endapan warna hitam atau kehitaman, itu dia mengandung protein ya. Ya. Oke, itu saja yang bisa kita uji pada kesempatan hari ini ya. Semoga ada manfaatnya adik-adik. Videonya kita stop di sini. Dan itu tadi hasil pengamatannya, tolong dicatat ya, hasil pengamatannya dicatat, perubahan warna yang terjadi nanti dibahas di laporannya ya. Jadi nanti ada laporan dikumpul 1 kali setelah semuanya melakukan praktikum ya. Baik, untuk videonya kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik. Oke, adik-adik. Tadi minta maaf yang untuk uji sulfur itu saya ada keliru sedikit. Harusnya
harusnya itu ada proses yang satu yang tidak saya laksanakan sehingga tadi hasilnya agak negatif ya tadi. Jadi masih tetap warnanya ya. Ternyata keliru, ada kekeliruan, yaitu saya tidak memanaskannya selama 1 menit. Ya. Nah, setelah saya panaskan 1 menit, nih hasilnya positif. Warna hitam. Coklat atau hitam. Toh, di penuntunnya bilang coklat atau hitam kan? Tadi tidak saya panaskan, mohon maaf ya. Ini milk, ini yogurt hitam, hitam agak kekuningan. Kalau yang ini masih agak-agak orange. Nah, kalau yang milk yang ini milk, dia hitam agak pekat. Sedangkan yang yogurt yang ini ya. Tapi hasilnya positif. Ya, tadi saya lupa memanaskan ya. Baik. Oke. Rain Aulia. Oke, Rain Aulia itu bertanya, kenapa pada uji santo protein didinginkan pakai air mengalir beda dengan uji ninhidrin? Kalau uji ninhidrin tadi kita ini ya, apa namanya? Ninhidrin tadi kita cuman pakai, kalau ninhidrin tadi kita pakai apa? Campurannya ninhidrin apa? NaOH, bukan. Ninhidrin pakai apa? Oh, cuma ninhidrin, tidak ada asam. Ya, jadi dia cuma ninhidrin saja, tidak ada asam. Ya, kalau yang santo protein tadi kita pakai asam nitrat pekat. Ya, jadi dia tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh mendiamkan dia seperti ninhidrin, uji ninhidrin? Karena kenapa? Kalau asamnya tidak cepat dikasih dingin, panas, akan ada reaksi lanjutan yang akan menghasilkan uap. Ya, itu yang kita hindari, menghasilkan uap itu kita hindari. Ya, karena kalau kita sebenarnya uap itu adalah gas nitro yang terbang pada saat pemanasan. Itu kita khawatirkan kalau kita mau uji lanjutan kualitatif karena nitro itu adalah salah satu komponen dari penyusun asam amino. Nanti kalau kita ukur secara kuantitatif kurang nanti kadar anunya, kadar proteinnya. Jadi dia didinginkan dengan air mengalir supaya reaksi antara asam itu cepat diminimalisir, supaya cepat berhenti ya, supaya tidak ada menghasilkan uap ya. Itu ya jawabannya ya, Reina ya. Bagaimana Reina? Mana Reina? Jelas? Bagaimana Reina, jelas? Halo, Reina? Iya Kak, agak putus-putus. Oke, agak putus-putus. Tapi dengar aja toh? Putus-putus gimana caranya dengar? Oke, Ibu Jia. Ibu Jia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, untuk uji santo protein di sini kan di penuntun dijelaskan bahwa masukkan NaOH 40% dalam tabung reaksi dengan perlahan-lahan dan hati-hati sampai terlihat perubahan warna. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini yaitu sampai apakah penambahan NaOH ini sampai terbentuk warna atau bagaimana Kak? Kalaupun juga seumpamanya ditunggu sampai ada terjadi perubahan warna, itu sampai berapa banyak? Oke. Batasannya begitu. Oke. Jadi itu tadi dikatakan bahwa ditambahkan ke tabung secara hati-hati ya, NaOH-nya ya. Itu konsentrasi NaOH-nya tinggi dia ya. Tinggi. 40%. Ya. Jadi NaOH yang kita gunakan adalah 40%. Adapun kalau kita menambahkan 1 mili dia belum berubah, kita tambahkan lagi minimal sampai biasanya kalau uji begitu minimal sampai 10 mili. Kalau 10 mili dia tidak berubah sudah berhenti. Ya. Tapi tidak mungkin dia tidak berubah itu. Ya. Biasanya juga kalau penambahan itu tidak berubah, kalau dia ada proses pemanasan, biasanya pada saat proses pemanasannya baru dia berubah. Ya. Oke, Ibu Jia mengerti ya? Dipahami Ibu Jia?
Iya Kak, terus kalau untuk ininya hasil pengamatannya dia perubahan warna saja berarti? Iya, dia perubahan warna. Tadi di penuntut juga bilang begitu kan? Oke, siap. Ada lagi? Ini kesannya Juli informasi. Kak, saya mau Siapa yang tanya. sayang? Bisa diketik kalau yang putus-putus. Kak, Siapa, kan sayang? ini pada uji dipanaskan semua. Oh, kita kayak robot. Ini untuk Ketik saja, sayang. dipanaskan untuk Yang bertanya, ketik saja karena suaranya putus-putus, sayang. Iya, putus-putus kayak robot. Gitu-gitu ya. Ketik saya, ketik. Ketik. Siapa lagi yang mau bertanya? Boleh? Waktu kita tidak banyak lagi, silakan. Kesan join terus nih dia nih. Masuk nih. Setengah mati jaringannya Jumilta tuh. Kayaknya. Siapa yang? Betul tadi Jumilta tadi. Jumilta. Yang Kak mau tanya lagi, berarti tujuan pemanasan pada ketiga uji ini untuk mempercepat reaksi atau gimana? Iya. Biasanya kalau ada proses pemanasan itu adalah fungsinya adalah untuk mempercepat reaksi. Karena kenapa? Ada senyawa-senyawa yang kalau tidak dipanaskan, ya, dia susah untuk bereaksi. Biasanya ikatannya itu adalah ikatan yang cenderung stabil, tidak mudah diganggu. Jadi salah satu cara mengganggu ikatannya kalau tidak menggunakan katalis, karena di sini kita tidak menggunakan katalis, jadi biasanya kita menggunakan panas sebagai bantuan untuk mempermudah reaksi yang terjadi. Ya. Jadi pengganti katalis. Kalau katalis kan menggunakan senyawa-senyawa kimia. Nah, ya. Jadi untuk mempercepat reaksi kita panaskan biasanya. Ya, siapa ini namanya? Reina Aulia ya. Mana itu Reina Aulia? Nah, ini Reina, kau jaringanmu kau ada di dalam hutan. Jelas sekali. Iya Kak, mengerti. Oke. Siapa lagi? Nurul Alia, bertanya kok. Nggak lama lagi putus. Siapa lagi? Yang panen jagung itu siapa itu di belakang itu? Jumilta. Banyak mie jagung mau? Siapa lagi yang mau bertanya? Saya bilang, Nat, tidak sembarang kau tanya, Nak. Kalau di lab, tidak mungkin kau bertanya sama saya. Tidak mungkin saya jawab. Tidak mungkin saya jawab, toh? Kayaknya ini Jumil ada keliling cari sinyal. Jangan sampai kau sama bapak Jumil tak. Hilang lagi. Saya di atas motor, Pak. Oke, bertanya memang aku Sita Alan mau bertanya Alan. Ini Sultan dari tadi ada terus juga. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak saya akhiri diskusi kita hari ini karena saya akan mempersiapkan percobaan selanjutnya ya. Oke ya. Bisa dimengerti hari ini ya percobaannya ya? Iya. Mengerti. Oke. Baik-baik. Mohon maaf kalau tadi praktikum ada kata-kata yang menyinggung perasaan.